warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya rentetan dari kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai pada intinya, Allah ta'ala menjelaskan ketika Allah ta'ala memerintahkan kepada malaikat usjudu li Adam, hendaklah kalian semua sujud kepada Nabi Adam, karena ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah ta'ala dan untuk menundukkan nafsu. Kadang-kadang orang itu tidak sadar, sama malaikat diciptakan oleh Allah ta'ala tanpa nafsu, tapi rodok ngeminter itu termasuk nafsu. Rodok ngeminter itu termasuk nafsu. Makanya kemudian Allah ta'ala melarang orang itu ketika diperintahkan oleh Allah ta'ala atin debat. Loh ya Allah harusnya seperti ini, tidak senang Allah ta'ala. Nek Allah ta'ala sing ngongkon berarti ada maksud yang sangat baik di sana. Ikuti dulu, nanti akan dikasih tahu sama Allah ta'ala. Maka kemudian pelajaran yang luar biasa yang ditangkap oleh Nabi Khidir, dan ini tidak bisa kemudian kita dapatkan dengan cara yang mudah, tidak bisa, mesti angel. Maka kata Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Iku durung ngajari apa-apa, sudah dikasih tahu sama Nabi Khidir alaihissalam bagaimana Anda bisa sabar. Anda belum tahu ilmunya, kok wis ngerti ilmu nih baru. Nanti kapan? Nanti setelah kemudian pengalaman terus baru kemudian dapat ilmu. Nggak bisa sehari dua hari, nggak ono. Sekolah dino orang pinter, nggak ono. Semua itu melalui proses yang lama belajar. Makanya dalam syair Arab itu dijelaskan lan tanalul ilma illa bisittatin. Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Nah, salah satunya watuliz zaman, dan ada jangka waktu. Tak sedino moro-moro oleh ijazah, ndak, tetap ada jangka waktunya. Sak pinter-pinternya anakmu tetap ono jangka waktunya. Tak bisa kemudian langsung mencolok moro-moro kelas 6. Moro-moro sikai lahir moro-moro kelas 6. Ndak ono. Imam Malik alim besar luar biasa, ngajar umur 12 tahun, umur 12 iku ngajar di Masjid Nabawi. Ono arek saiki umur 12 ngisi pengajian muangel. Umur 19 nemu ngisi pengajian itu angel di sana. Ini umur 12 tahun sudah bisa ngajar di sana. Pinter luar biasa. Iku ngomong nang anak enak belajar. Dah ada orang lahir falaisal mar'u yuladu aliman. Dah ada orang lahir moro-moro pinter, dah ono. Belajar, masih anak ustaz, masih anak kiai. Tetap belajar, soro dhisik pertama, biasa. Nah, maka Allah Ta'ala menundukkan rasa ngeminter itu dengan cara sujud. Itu mesti. Makanya kemudian dinasihati oleh Allah Ta'ala. Itu sebetulnya nasihat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Malaikat nurut.
Fasajadal malaikatu fasajadu illa iblis. Semua mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia diletakkan oleh Allah Ta'ala awalnya sama dengan derajat malaikat, karena ibadah itu luar biasa sampai derajatnya hampir sama malaikat. Tapi karena dia membangkang, maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ini sama seperti manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala bentuk dengan bentuk sebaik-baiknya, paling apiknya bentuk. Tapi kalau seandainya durhaka, summa radadnahu asfala safin, dibalikkan sama Allah Ta'ala, dikembalikan ke tempat yang paling hina luar biasa. Ndak mesti ngergani ganteng iki koyo open laki elek percuma. Kayak iso ngomong. Percuma ngomong ambil wong koyo ganteng luar biasa. Cangkem tidak karu-karuan, Kok ngono. Makanya kemudian itu tidak ditentukan dari bentuk fisik, enggak. Loh, Anda kalau lihat sekarang ya Allah, sekali-kali buka YouTube ketemu kabeh di sana. Artis-artis apa segala macam, ono KDRT, kemudian macam-macam lah kasusnya. Lu ganteng, ayu artis sih. Ndak itu ndak ganteng, sing lanang ganteng, sing wedok ayu luar biasa, tapi KDRT sing lanang ternyata gepukan. Lho ya bukan kayak ngono. Lan ganteng luar biasa tapi enggak tidak karu-karuan. Lebih baik sing dia. Ngono juga milih repot. Makanya kalau minta dipilihkan oleh Allah Ta'ala, mintalah fakhtar Allah tahtar, milihlah untuk tidak memilih. Jadi sing milik Allah Ta'ala, kalau yang memilihkan Allah Ta'ala aman, bukan tanpa masalah, ada masalah tapi bisa diselesaikan. Tapi kalau kita sendiri yang milih, belum tentu selamat. Maka Allah Ta'ala mengajarkan ngeminter itu harus ditundukkan. Dengan cara apa? Merasa diri harus lebih rendah daripada orang lain. Itu pertama. Belajar itu tidak bisa orang kemudian saya kok disuruh belajar tidak oleh ilmu. Alamat. Tidak pinter apa-apa. Nek durung apa-apa ngeminter ambil gurune. Aku kok diajari. Aku anak kiai. Saya ini anak kiai kok diajari agama. Durung apa-apa sombong. Alamat tidak pinter sama sekali. Nah ini yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Orang itu jangan kemudian langsung ngeminter. Durung apa-apa ngeminter. Allah Ta'ala digurui. Loh ya Allah, harusnya kan ini jangan diciptakan. Kenapa Anda menciptakan sesuatu yang akan merusak? Durung apa-apa Allah Ta'ala di ngeminteri. Kok lebih pintar ke Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala menjelaskan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari apa yang Anda tidak tahu. Allah Ta'ala. Ini untuk membedakan mana yang ibadat sungguhan dan mana yang ibadat buju-bujuan. Mana orang yang ibadat tetap dalam keadaan itu dan mana orang yang ketika berubah ibadatnya. Allah Ta'ala. Makanya di dalam kondisi-kondisi kayak ini ujian luar biasa. Udan, panas luar biasa nih awan, kadang-kadang moro-moro udan iki gen bedakno. Sing ahli masjid temenan, sing nek masjid nek usum-usuman nang masjid. Endi sing musim panas tok teko nang masjid, endi sing musim udan tok teko nang masjid, endi sing cuma mampir tok nang masjid, endi sing memang ahli masjid temenan. Loh itu Allah Ta'ala menciptakan yang seperti itu memang untuk membedakan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, apa Anda akan mengaku beriman? Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah Ta'ala belum membedakan. Bukan Allah Ta'ala tidak tahu, Allah Ta'ala tahu, tapi butuh saksi. Perlu untuk saksi. Jadi malaikat kabeh ndono ndelan ya, enggak sabar temenan lho ya. Wis tak delokno kon. Iki ndak sabar temenan. Sing iki sabar temenan. Lho ora ini gantengan iku iya gantengan iki, tapi sing sabar-sabaran iki, sabaran iki. Ngono iku malaikat gak ngerti. Gitu itu malaikat belum tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Nah maka Allah Ta'ala menunjukkan sama seperti ditunjukkan kepada kita karyawan. Begitu suwe baru ketok, iki sing jujur, iki sing bujuan, iki sing ngentit, iki sing koyo ngene, iki sing ngono ae. Ditunjukkan sama Allah Ta'ala, bukan ditunjukkan dengan apa? Adanya cobaan. Nek urip kenceng-kencengan ae ndak ketok sing koyo ngono. Begitu ono udan, ono panas, ono mendung, ono begitu macam-macam kayak ini baru muncul. Oh ini badannya gopo, oh iki sing sehat walafiat masyaallah malbu terus. Sing iki situ imane ono males Allah, begitu mendung titik alasan bos saya minta maaf.
Oh no, Lah ini ditutup oleh Allah Ta'ala ini dengan apa? Dengan adanya cobaan. Kalau tidak gitu, tidak akan tahu orang itu. Dan gitu Nabi Adam diciptakan, baru kemudian ketahuan. Nah, ada yang sombong ternyata. Ada yang ibadat, tapi ibadat dengan rasa sombong. Ini yang Allah Ta'ala tidak suka. Aku ngaku sembahyang kok. Saya ini orang senior di sini. Aku takmir masjid nang kene kok kon lama-lama nasihati aku ngomong sembahyang. Aku takmir masjid nang kene. Wah, dorong apa-apa sembahyang sombong luar biasa. Sombong luar biasa. Ini yang kemudian Allah Ta'ala tidak suka orang yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, celaka orang yang sombong. Maka kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apa orang yang kemudian dengan pakaian yang bagus, kemudian celana yang bagus dan lain sebagainya itu dibilang sombong? Enggak, kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Yang dinamakan sombong itu al-kibru batarul haq, menolak kebenaran wa ghamsunnah, dan meremehkan orang lain. Titenono wong sombong itu mesti ada dua ciri ini tadi. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain itu mesti sombong. Dikandani sing genah kok nang masjid, takmir masjid kok nang masjid sing genah. Sing duit jeneng kuwi kok ono lho, nang surat resmi itu ada. Sombong. Durung apa-apa kayak ngono. Lho yang disampaikan betul, suruh ke masjid, berangkat nang masjid. Aku iki takmir masjid. Durung apa-apa ngelawan di sana. Itu sombong. Itu sudah sombong namanya. Nah, ini yang Allah Ta'ala tidak suka, menolak kebenaran. Kalau sudah sombong itu pasti. Dan mungkin tidak, pasti menolak kebenaran. Dan kemudian selanjutnya dan meremehkan orang lain. Oh, nganyar jeneng ndak ono nang taitan, ndak ono nang jajaran takmir kok sombong. Ngilok orang lain sombong padahal diri sing sombong. Nah, ini yang kemudian sering harus dikoreksi. Ndak dikoreksi ndak iso. Ini gak pengajian, ndak ketemu rumusnya. Nah, gitu pengajian baru ketemu rumusnya. Oh, temenan. Nah, iya makanya. Ini kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Setelah itu maka kemudian Allah Ta'ala menasihati, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Setelah kemudian kelihatan baiknya, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Anda dan istri Anda, ketika kemudian istrinya diciptakan, awal permulaan diciptakannya istrinya Nabi Adam itu enak kaburipe. Ya surga itu enak, tapi tetap saya sumpah seru Allah Ta'ala subhanahu, ngerti temenan. Sumpah keliling nang surga itu di dalam riwayat. Sampai kemudian dilihat oleh Allah Ta'ala, sumpah. Begitu tidur, diambilkan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan seorang wanita. Ditanya oleh Nabi Adam, baru Nabi Adam, Anda siapa? Saya seorang wanita. Sudah, kemudian apa tujuan Anda? Ditakoni oleh Nabi Adam, untuk menenangkan Anda. Oh, mari ditakoni oleh Allah Ta'ala. Terus itu siapa jenenge? Hawa. Dijawab oleh Nabi Adam, ya Allah itu Hawa. Itu Hawa, TH. Tapi bahasa Indonesia, nak tulisan coro-coro Indonesia tidak ada tulisan H, kalau H. Jadi wong ngira iki jenenge Hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Salah. Iku ate H. Hawa. Jadi beda penulisan. Nah, maka kemudian langsung ngerti Nabi Adam jenenge. Dan subhanallah, itu di dalam riwayat langsung tenang. Allah Ta'ala ngerti, Allah Ta'ala tahu. Di dalam kekuatan orang laki tetap ada kelembutan. Di dalam kelembutan seorang wanita dan ada kekuatan. Dan ini Allah Ta'ala tahu. Itu fitrah. Itu semua fitrah. Maka kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Anda diam di surga, boleh hidup di surga, dan istri Anda wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Anda boleh makan dari segala sesuatu yang ada di surga. Tapi ingat siji tok, subhanallah. Ilatian, belum apa-apa, surga itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala awalnya untuk latihan, bukan untuk ditinggali. Allah Ta'ala tahu dari awal, sudah mengatakan saya akan menjadikan di bumi khalifah, duduk di surga, di bumi.
Maka yang ada di surga itu latihan awal. Allah Ta'ala menjelaskan, fakula minha ragadan haitsu syi'tum. Anda boleh makan semua yang ada di surga, tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin. Maka Anda berdua kalau mendekati ini termasuk orang yang zalim. Ndak jenenge pokoke pohon. Sing jenengi iku setan. Hebatnya setan itu dekono. Makanya saya bilang dari awal, salah penamaan akibatnya fatal, luar biasa, fatal. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan dari kasus ini Allah Ta'ala menunjukkan gambaran yang ada di dunia. Di surga itu gambaran awalnya itu nanti ada di dunia. Sing dihalal Nabi Allah Ta'ala itu daging bauannya luar biasa. Hewan sakmono akeh niku dihalalkan sama Allah Ta'ala. Yang dilarang hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an anjing, babi dan bangkai yang sudah mati tidak disebutkan nama Allah Ta'ala. Iku ae wis. Sisane ape kon goro aku mati sakarepmu mau pakai tombak pokok bismillah selesai. Itu sudah halal. Itu sudah halal. Lu hewan segitu banyaknya yang diharamkan mek loro iku tok lho. Mek loro iku tok. Itu di dalam Al-Qur'an. Nanti di dalam hadis ada kemudian yang punya cakar dan kemudian yang bertaring itu ada lagi nanti. Cuma ya Allah sing dihalalin saken-akeni. Burung sing dihalalin saken-akeni. Sing dilarang model kayak Raja Wali yang kemudian ada cakar, yang kemudian elang, itu sing dilarang. Loh, hewan sakmono akeh lho. Mulai burung sakmono akeh lho. Kan pasar burung lah saken-akeh lho. Marut jenis opo iku kabeh oleh. Sing dilarang mek iku tok ambek Allah Ta'ala. Dari burung yang dilarang yang punya cakar. Sing yang kemudian bisa pemangsa. Wis burung pemangsa. Sisanya boleh. Dari ikan semua kata Rasulullah SAW boleh. Fil bahri tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Di laut airnya tahur, suci dan mensucikan. Wal hillu maitatuhu, bangkainya pun boleh untuk dimakan. Iwak sama ini boleh. Nah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala dari sekian banyak populasi ikan yang dilarang oleh Allah Ta'ala yang hidup di dua alam kepiting. Ojo dipangan, jadi penyakit akan karuan mangkal wis kandhani Allah Ta'ala. Kan wis tak kandhani, kon moko wis kandhani. Loh, Allah Ta'ala itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tujuannya apa? Lu suruh api kok diciptakan untuk cobaan. Ben Allah Ta'ala iki lho ana saksine malaikat. Lho ya, delok ya iki sing gerangsang. Iki sing gerangsang mangan kabeh dipangan kabeh. Wis dikandani kepiting kok dipangan. Wis dikandani babi kok dipangan gerangsang. Ono sing biasa-biasa, nah iki sing tepak iki sing tepak, sing dipangan kambing, sapi, iki ditutukno mbek Allah Ta'ala, ditunjukkan kepada malaikat. Ini loh saksi ya, sudah ya, kelihatan ya, ini makan sing ndak, iki mangan sing enak, sing genah. Dadi nek iki loro pantes, nek iki loro, nah berarti cobaan. Sudah gitu saja. Aman. Kabeh itu ditutukno mbek Allah Ta'ala. Sudah dari hewan darat sudah kemudian dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Mari beres kabeh kecuali yang ada taring, macan, kucing, ojo. Kemudian seperti yang dari kambing, anjing, kemudian babi yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh. Kecuali anjing yang kemudian digunakan untuk berburu. Ya, boleh. Cuma ya Allah bukan untuk dimakan loh, untuk dari pangan. Ini boleh digunakan untuk berburu anjing. Cuma Allah Ta'ala menunjukkan yang penting modelnya seperti itu. Itu sing diolehna Allah Ta'ala rusa, menjangan, kambing, sapi, kerbau, macam-macam. Wah, hewan darat. Sing dilarang mek titik ambek Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, hebatnya iblis dibantu sama manusia. Jadi iblis toh direwangi ambek manusia, direwangi sama manusia. Yang ndak boleh ditutup api, yang boleh tidak diekspos api, yang ndak boleh diekspos manfaat kepiting. Allah Akbar. Manfaat gelatin babi penting sing koyo ngono ya Allah. Mbok iya sing digolek sing halal-halal, sing ditutupne ya Allah. Tidak penting manusia koyo ngono. Ya itu tadi karena dibantu sama setan.
Hebatnya setan itu tadi ada di sana. Sebetulnya orang lagi itu mempunyai kekuatan iman lebih. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak melihat ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kurang agama dan kurang akan melebihi kalian para wanita. Agama kurang karena mereka ada jadi sembayangi tidak jangkep, posoi nembui. Dan akalnya kurang karena persaksian seorang wanita, persaksian dua orang wanita berbanding dengan satu orang laki-laki. Ono kelebihannya. Nabi Adam ketika kemudian digoda oleh iblis kuat. Tapi begitu bojone iblis itu kena bojone, wah ya Allah. Kini coba ditekani duit dewi. Ayo coba jomblo-jomblo, ndak kerjaan, ndak bojone aman insyaallah. Insyaallah lebih aman dari korupsi. Tapi nek sono bojone salah cukup ae ndak sakno anakmu, gak sakno mbek anakmu, tak kasano mbek aku. Dawa, geruwengi iki dawa. Akhire iki opo maneh? Akhire dijogo. Ya Allah. Ya itu tadi Allah Ta'ala menunjukkan sisi kelemahannya itu ada di sana. Makanya fungsinya dari awal Allah Ta'ala menjelaskan ar-rijalu qawwam. Kok iki sing kencengno? Lah nek kon kalah, itu tuh qawwam nek koyo ngono carane iku pasti kalah. Bahaya. Ini pentingnya orang laki itu ada di sana untuk meluruskan. Kapan sedino rong dino ndak? Bedino. Tiap hari ada kalanya rizki itu dikurangi oleh Allah Ta'ala karena bojone gak sembayang. Kok sing disalahno sing lanang? Kan sing disalahno sing lanang kok ndak kerja bayarannya sakmene wae. Lah setiap teko mari pengajian Isa mulih bojone sik durung sembayang si anak. Jam 8 sik durung sembayang Isa. Sik masak si anak, sik masak. Sampai delok sinetron. Mari delok sinetron si ono ae upacarae. Sampai jam 09.00 baru sembayang Isa. Apa nih ndak seret rezeki ini? Nah ini Allah Ta'ala menunjuk kadang-kadang kita gak sadarnya itu ada di sana. Bojo iki bulet, ae nek sembayang ya Allah, sing wedok iki bulet ae. Sing lanang masyaallah cepet sembayangi. Mari mulih delok bojo iki nyepak kabeh panganan nyepak, tapi gak sembayang sing wedok iki mau. Ya seret nek koyo ngono carane. Masih sing lanang sul sampai bengkong. Pancet. Maka Allah Ta'ala menunjukkan di sanalah pentingnya orang laki itu menasehati. Penting. Dulu sedina rong dino, bendino kok ngono iku. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan wala taqraba hadis syajarah. Jangan mendekati pohon ini fatakuna minal zalimin. Maka Anda akan menjadi orang yang zalim kepada Allah Ta'ala karena melanggar, zalim kepada diri sendiri. Wis seru barang elek kok sik dilebokno wae nak weteng. Iku ngono. Jadi zalim itu bukan kemudian efeknya hanya kepada diri kita, kepada orang lain juga. Mangan babi, aku dhewe sing mangan, wong lain kena pisah, Orang-orang yang tidak tahu, terus moro-moro dikon nyembelih, terpaksa untuk kerja segala macam, itu kan korban juga. Nah ini kemudian Allah Ta'ala menunjukkan dari dosa satu orang itu bisa menyebar kepada banyak orang. Gara-gara diitok lama-lama satu perusahaan iso nggawe dosa kabeh. Dosa wong sing mangan koyo ngono-ngono. Akhirnya kemudian yang bawahan terpaksa nukono, itu kono sate babi. Terus ya apa Ustaz coroi? Diko dobelono kresek sing uwake. Dadi tutuk iku begitu tutuk dikekno di cuci tangan sepeda motor diomba. Iku bendina koyo ngono to. Lek grekon sesuk koyo ngono care wis metu lagi mari. Kok soro ya Allah. Ruwet luar biasa pada Nabi. Nah ini Allah Ta'ala menunjukkan orang zalim itu efeknya bukan kepada diri sendiri saja, kepada orang lain juga. Nyorokno wong lain. Orang berbuat dosa bukan hanya dia sendiri yang kena imbasnya, tapi orang lain juga akan terkena imbasnya. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Mulai digoda oleh iblis, dicoba dekati pohon ini, tidak mau Nabi Adam alaihissalam. Dan itu di dalam riwayat yang sahih.
kemudian didekati istrinya, Anda suruh makan. Mangano, ini adalah pohon khuld, pohon keabadian. Ini pohon abadi yang menjadikan malaikat ono dikene terus gara-gara mangan iki kon dibujui kon ambil Allah Taala. Allah Taala di mana bujui? Ya apa kon? Saking sangare iblis, Tuhan dilawan bede diwali ambil. Makanya kemudian khutbahnya iblis nanti di akhirat, apa kata iblis di dalam surat Ibrahim itu Allah Taala menjelaskan, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian janji yang betul. Wa wa'adtukum wa'dan. Saya juga menjanjikan. Fa'akhlaftukum. Tapi saya melanggar janji saya. Kok seru nih aku bujuan sih di melodi. Salahmu dewe. Kan seru nih aku merekel di Allah Ta'ala. Ini seru nih aku nantang di Allah Ta'ala. Kok sih di melodi. Salahmu. Anda tidak akan bisa menolong saya. Dan saya tidak akan bisa menolong Anda. Gak usah ilo-ilo. Aniston. Sepada ngerasa nak neroko. Ismarilah. Sepada enak. Ibi enak dunia. Udah sudah sama-sama makan tibak, sama-sama makan yang harum, mas, podo enake. Kon yo tau sugih gara-gara aku yo tau enak gara-gara kon. Ale sohib. Salah-salah di sana. Podo. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Yang memberikan penamaan itu adalah iblis. Bahayanya salah penamaan. Barang haram tulis cap halal dosa. Karena tidak kena dicap halal. Salah penamaan saja itu sudah salah fatal. Beda. Wono barang haram ada, barang yang halal ada. Begitu berubah label saja, itu siji sana. Daging karena babi diketok-ketok ambek wong ndak ngerti, mari dilepokno dikemas ditulis daging sapi. Judulnya siji, wis beda hukumnya di sana. Judulnya siji wis beda. Nah ini Allah Ta'ala menunjukkan pohon ini jangan didekati. Allah Ta'ala ada kayak jeneng. Menunjukkan nama itu diserahkan kepada kita. Kita diberi kewenangan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan nama. Tapi ojo ngawur-ngawur. Ojo ngawur-ngawur. Barang kena jeneng ono sing kena. Barang salah jeneng ono sing salah. Barang kena dijenengi salah. Wah ancur dak payu barang kena. Barang salah diwara kena salah langsung remek. Ini yang kemudian orang itu salah penamaan itu salah di sana, fatal betul di belakangnya. Ini yang termasuk salah satunya. Saya yang kemudian kurang setuju penamaan model kayak pelakor. Lu zaman dhisik poligami ku wajar. Tapi begitu pakai nama ini tadi karena sing viral jeneng iki mau, wong ape zuatnane wis bojone sing anyar iki mau diwarak pelakor jeneng elek di sana. Durung apa-apa jeneng elek. Ini salah penamaan akibatnya fatal. Padahal barang halal jadi haram. Karena barang halal yang asalnya haram halal poligami. Karena jeneng kayak gini jadi haram. Orang kemudian tabu, oh ndak gitu, wah iki repot. Neskan ati jeneng kayak gini repot. Makanya saya bilang dari awal salah penamaan akibatnya akan fatal. Makanya jalu belajar jeneng sing genah iki sing opo? Belajar syariat yang betul. Ini penting. Orang sekarang itu udah aktif mikir semur-mur asal ngetik kayak jeneng. Ngawur. Barang enggak tepat didewa-dewakan, barang enggak tepat. Barang tepat dibilang salah, ditunjukkan kesalahannya. Oh, salahnya itu ada di sini. Inilah dari kasus ini kita tahu bahwa hijab itu hanya sebagai identitas saja. Batu identitas ngawur. Kok kadang-kadang utang nih dikek dengkul iki ngono iku mau. Utang nih dikek dengkul dadine koyo ngono iku mau. Dari sini kita mengetahui bahwa hijab itu hanya sebagai identitas saja. Dul. Utang kok mbok yo kan nang endas, dikek nang dengkul. Repot kalau sudah seperti itu. Itu orang kemudian harus dibetulkan. Jadi dienggakno dhisik. Uteknya pertama harus dinaikkan ke kepala dulu. Karena kalau enggak bahaya. Dikek nang dengkul terus wah soro, enggak mikir-mikir. Terus seperti itu. Nah, maka Allah Ta'ala menunjukkan cara berpikir yang waras itu seperti itu caranya. Dari penamaan saja begitu salah dalam penamaan, efek ke belakang akan bahaya luar biasa. Maka Allah Ta'ala menunjukkan dari kasus ini iblis memberi nama. Iblis yang kayak jeneng, itu Nabi Adam. Jadi jangan orang kemudian menyalahkan, ini termasuk kesalahannya orang-orang liberal kayak ngono. Ini dari bapaknya saja sudah salah. Ya pantas kalau anak-anaknya salah.
bapak salah, iku njaluk sepuro langsung ya Allah Ta'ala. Kon salah, gak tau njaluk sepuro ya Allah Ta'ala. Kebajeng, makummu makum iblis memang. Iblis itu salah, gak njaluk sepuro ya Allah Ta'ala. Nabi Adam salah, minta maaf sama Allah Ta'ala. Beda. Makanya cara menangkal pikiran-pikiran orang ibadah itu mesti penting, orang belajar. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan di sini, ketika kemudian dinamakan khuld, dirayu Nabi Adam, ini buah keabadian. Dari ini Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang sampai sekarang ada di surga gara-gara iki. Kau ini mari ngene apa ditekan nang dunia, mau ditaruh di dunia. Nanti kalau Anda makan ini Anda akan abadi. Tidak tahu nek mempercepat ini mau. Dicoba BDE ya Allah, sepeda motor terus kena dicoba dibentuk kayak gini. Daru dene mempercepat kematian ku ndak ero. Abane sing asale standar kayak ngono ya, dikei ban sepeda motor, dikei ban sepeda pancal sing cilik tipis, kena polisi tidur jedak bengkok mati, mempercepat kematian. Kon dikandani ambek setan. Iki sing matching genah iki sing kok ngene. Iku sing gawe ndak tepak, Honda iki sing gawe ndak tepak, mosok ban iki tebeli. Gaya sing rodok tipis dikandani ambek setan. Gaya sing tipis di subhanallah. Kenal pot ku sing genah sing muni sak kampung. Dadi reng sak kampung krungu kabeh. Ah ngono iku sing waras. Muni wis kenal pot. Ndak waras nek kowe ngono iku. Dadi sing seje, sing rodok nyempal titik. Iku sampe setan kayak ngono. Subhanallah. Oh, contoh iku ono. Tadi begitu dikas kreng langsung sak kampung tani kabeh nyawat sandal. Ono upacara sawat sandal. Sing dandak, carane kira sing dandak dimeloi. Maka kemudian iblis itu nemu ide sing dandak itu nemu. Ide itu kalau dicari yang betul jalurnya ada. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan orang yang baik itu mesti ada bisikan malaikat lammatul malak ini yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala mana baik dan mana yang elek. Orang yang elek lammatus syaiton, bisikan syaitan itu akan kuat karena gak tahu wiritan sembahyang jarang-jarang telat terus menit tambah gak sembahyang sama sekali poso akeh bolong-bolong mari tepak kon ajos lu setan terus di rumahno. Tapi kalau orang kemudian sering berzikir maka kemudian hatinya bisa tenang, pikiran tenang, itu nanti baru akan mendapatkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jak dino rong dino nek kowe bandino wiritan terus baru oleh baru iso tenang. Sedina rong dina dicoba ndak bisa. Aku tuh harus wiritan tambah ndak tenang kabeh. Pertama cobaane kok ngono biasa, getno terus. Allah Ta'ala menjadikan yang seperti itu memang kemudian sebagai ujian sama seperti ini. Dari barang yang halal yang banyak, yang haram ku titik. Ombean seger-seger sak ngono akeh ini mulai setruk merek sak macam-macam dengan segala macam rasa, jus dengan segala macam rasa, kemudian macam-macam wis ngono kabeh. Banyu dengan segala macam merek wis. Sing diharamna ambek Allah Ta'ala yang memabukkan. Aman. Wis, itu tok yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Panganan sak ngono akeh ini iku oleh, cuma sing dilarang sing titik. Sing didik justru sing diekspos. Sing justru diekspos. Nang film wong mari mabuk-mabuk iso tangi turu tenang ndak ono. Yo hoyal. Sing tenang tangi turu mari mendem iku mung sing hoyal. Jarang ono sing tangi moro-moro tenang ndak ono. Itu jarang. Allah Ta'ala itu sudah tahu. Cuma untuk ngasih tahu kita itu butuh proses. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan setelah kemudian digelincirkan oleh syaitan, dimakan oleh istrinya, kemudian ngajak Nabi Adam untuk makan, dibuka oleh Allah Ta'ala aurat. Untuk apa? Biar tahu. Berarti kan Nabi Adam kemudian kelihatan auratnya kebuka, maka kemudian lari nyari dari daun-daunan kelambi rumah. Setelah kemudian akan dilihat oleh Allah Ta'ala, ya Adam amin tafir wahai Adam, apa anda akan lari dari saya? Enggak ya Allah lah. Bukan ya Allah, bukan lari daripada engkau, tapi malu wis dikandani, tapi ya Allah si kepreset wajar. Akhirnya kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala fa akhraja fa azallahuma syaitan, digelincirkan oleh syaitan.
fa akhrajahuma mimma kana fi, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari tempat yang asalnya, diciptakan di surga tapi tujuannya adalah untuk di dunia. Maka kemudian Allah Ta'ala sudah tahu dari awal itu sudah memang gaya-gaya nak dunia, dari awal memang sudah untuk di dunia, bukan untuk di surga. Maka ketika terjadi perdebatan antara ini, Rasulullah SAW menjelaskan cerita Rasulullah, jadi perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu gak terima, Nabi Musa sampai saya sih gak terima si anak. Sampai meninggal ketemu Nabi Adam sih gak terima si anak. Kelihatan Nabi Adam, kata Nabi Musa, ya Adam, Anda itu abah semua manusia, Anda itu bapak semua manusia. Cuma gara-gara Anda kita ini sulit di dunia. Gara-gara kok iki soro kabeh. Ape kerja soro, ape mangan soro, soro kabeh. Pokoke soro. Ape mana ya soro, sak golek rumah sakit ruwet ruwet. Coba ana surga kan ate ruwet-ruwet kayak gini. Maka ditanya oleh Nabi Adam alaihi salam, ya Musa, Anda itu kalimullah, orang yang diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala kan mestinya lebih bijaksana. Kemudian apa? Saya mau tanya sama Anda, di kitab Anda, saya itu diciptakan untuk dari awal diciptakan untuk di dunia atau untuk di surga. Loh, saya ini ditetapkan setelah diciptakan atau sebelum diciptakan? Ditetapkan di dunia ini sebelum diciptakan atau setelah diciptakan? Sebelum diciptakan. Itu aku sing salah. Wong lakar toko awal catetane bakal mudhun nak donya. Wis kayak ngono sari. Nah, nanti kalau akan ketika proses ada di surga, jenenge proses. Nek tulisannya bakal melarat, soge dhisik, dorong bakal. Langsung bakrut entek sampai bersih melarat temenan. Judulnya bakal melarat. Transit judulnya bakal soge melarat, urip dari awal melarat, nanti pelan-pelan akan meniti karir sampai sukses jadi wong soge. Lo pelan-pelan, ndak langsung ujug-ujug orang ndaon ujug-ujug orang tadi kayak ngono iku. Allah Ta'ala menjelaskan inilah proses, ini namanya proses. Nah, maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala, qul nahbitu. Kita Allah Ta'ala mengatakan turunlah kalian, di dalam ayat yang lain qul nahbitu minha jami'an. Semua kalian turun ke bawah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan kalau seandainya datang kepada kalian dari saya petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjuk mereka tidak akan rugi, tidak akan sedih, dan tidak akan fala khaufun, tidak akan takut dan tidak akan sedih. Wis aman sing melok petunjuk, sing ndak melok siji maneh berarti memang telek masalah. Sudah tahu seperti itu, kita kan seringnya seperti itu, nunggu membuat salah dulu baru tobat. Sedangkan Allah Ta'ala sudah menetapkan orang itu baik atau tidak. Ini urusan Allah Ta'ala. Ini bukan berarti orang kemudian ngenteni ae tobat, memang jatah oleh hidayah, tapi dinteni. Hidayah itu dijemput, itu dinteni. Tanteni wae sampai kapan menapi ngenteni ku mau? Dijemput. Hidayah itu bukan orang kemudian menunggu hidayah, ngenteni hidayah. Kata kalanya Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan cara yang lembut. Nggak bisa naik tingkatan selanjutnya sedang, nggak iso maning rotok kasar, nggak iso maning kasar temenan, nggak iso maning yo hilang nyawamu. Kandhane nyetir sepeda motor pelan-pelan, abai sing ngandani nggak percaya dikebut ae BDI. Mari begitu naprak tempiling ambil tonggo tepak, sing kena kok nyetir. Peringatan pertama rotok kasar iki sedang sudah. Hari tidak terima diisi anak, dikebut maning nabrak patah tulang. Kan wis tak kandhani dari Allah Ta'ala sing wajar, yang wajar dalam segala sesuatu itu yang sedang. Ndak usah terlalu pelan, ndak usah terlalu banter, sing sedang. Santai dalam menjalani hidup yang santai. Allah Ta'ala senang. Nah, maka dari sini itu pelajaran Allah Ta'ala, disuruh turun semua oleh Allah Ta'ala, dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ba'dukum li ba'din adu. Setengah di antara kalian musuh dari setengah yang lainnya. Manusia musuhnya ini tadi iblis.
Jangan berteman. Kalau sudah dikasih tahu sama Allah Ta'ala musuh, berarti musuh. Sudah koncoan. Buyar kan aja koncoan. Sudah. Kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Di dunia adalah tempat kalian untuk tinggal dan tempat kalian untuk bersenang-senang. Ada kesenangan di sana ilahin, tapi ada batas waktunya. Tak selamanya. Ada batas waktu sampai masa tertentu. Pelajaran dari Allah Ta'ala. Umpama dibuat diciptakan di surga terus, tak bakal jadi anak putu kayak ini mau. Tak bakal jadi. Makanya Nabi Adam itu ketika kemudian Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ketika sedang ada di langit kemudian ketemu Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam itu kalau salam lihat di sebelah kanan, noleh ke sebelah kanan senyum, noleh ke sebelah kiri nangis. Ditanya kepada malaikat Jibril, kenapa kalau ke kanan Nabi Adam kelihatan anak putu ini nurut-nurut, Masya Allah, ya ini sendirian sing dijanji Nabi Allah Ta'ala ini nurut-nurut. Begitu noleh sebelah kiri, ya Allah, ini balapan liar, tabrak-tabrakan, akhirnya ya Allah, sano. Ditangis ya Nabi Adam, jeneng anak putu, kok tetap dipikir Nabi Adam, sano sebetulnya. Rasulullah pun seperti itu, kepikiran, sano. Itu kemudian tidak sama sekali. Nabi orang yang tahu betul Nabi itu cross check sendiri bentukin rokok itu ngerti dewi. Makanya kepikiran ini sampai mlebu neraka, ya Allah wong iki gak tahu ziarah nang neraka, tapi kok keruruan nek neraka iku waduh. Kok meminter wis tak kandhani nek neraka iku panas. Wong orang kemudian bara apinya saja, batunya neraka itu diletakkan di al-musfi qadamai, cekungannya kaki iku meleleh ndukur sampai ngisor dari Rasulullah. Lho ngono kok ya ono cita-cita mlebu nang neraka ya opo? Mosok dak ero panasin neraka. Nah, ini yang kemudian dipikiri sama Rasulullah. Cuma dilarang oleh Allah Ta'ala, bisa membinasakan. Kepikirannya ojo nemen-nemen. Sumpah akhirnya kebaikan akan hilang. Lalu kepikiran yang biasa-biasa, senang-senang yang biasa, cinta-cinta yang biasa, dan benci yang biasa. Dan tidak sampai meninggal sembahyang. Mau kepikiran ambil ujungnya loro, sampai tidak sembahyang akhirnya. Yang baik yang harusnya bisa terjalankan, akhirnya tidak jalan sama sekali. Allah ngabul ya Allah Ta'ala. Terus dia anak kena lucu mati, terus sembahyang. Kukut Allah Ta'ala mangkel dia ngambul ya Allah Ta'ala yono yo akeh ngono iku dites Allah Ta'ala yo wis ndak sembayang ya Allah ndak duwe anak maning gak sembayang aku wis maris wis pensiun wis sumpek mosok duwe anak tantene suwe-suwe lucu mati wis tak sembayang wis kukut wis mari aku wis nurut baik-baik lah ngambul ya Allah Ta'ala ya Allah. Nah, ini ada orang dengan tipe seperti itu, cuma tidak oleh lah, harus dikasih kabeh ya Allah Ta'ala, segala macam sudah dikasih sama Allah Ta'ala, yang diberikan itu jauh lebih banyak daripada yang ditarik. Itu mesti ada kalanya pemberian Allah Ta'ala itu bentuknya dengan tidak memberikan. Ada kalanya pemberian orang tua caranya dengan tidak memberikan. Umpama anakmu njaluk, wih kayak ane minyak wangi, enak ape disemprotno baik, gon niku ojo nang, ojo. Loh, orang tuanya melarang, itu hakikatnya memberi. Lah nek kon gawe minyak wangi sret, terus benacang hai, buyar kon ilang nyawamu. Dak, ojo tak takei. Tidak dikasihnya itu merupakan pemberian, tidak dikasihnya. Ini makanya kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'ata. Ada kalanya Allah Ta'ala ngandak nasi Anda, tapi kok hakikatnya dikei. Jalur anak ya Allah, mudah-mudahan duwe anak. Jadi dikei ya Allah Ta'ala roh. Dhisik kon iki muwakong luar biasa, bojomu muwakong luar biasa. Nek dikei anak dadi muwakong kon ngelu. Tak biasa didik anak dadi api. Kok kon ngelu. Dadi kaya ya Allah Ta'ala. Cocok. Wis, nikmatono ambek bojomu honeymoon sampai tuwa wis beres, enak wis. Tadi kaya ya Allah Ta'ala. Hakikatnya dikasih, ada kalanya dikasih, tapi tidak dikasih ya Allah Ta'ala. Dikasih anak muwakong luar biasa. Muwakong. Kau nak berengkel di kandang yang Allah Ta'ala, ojo ngotot sampai Allah Ta'ala. Ya Allah, saya harus punya anak. Harus.
Harus dikai ambil Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tahu ini toko bebek sing kurang apik. Muwa peng luar biasa ngene, bojone muwa peng luar biasa pisan. Wis ketepaan tobat, wis apik pisanan. Wis apik. Engko nek mandaleni maneh toko ngisor kon durung tentu sabar. Ini pentingnya. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan salah satu syariatnya, salah satu ajarannya Nabi Khidir. Itu kemudian wa kaifa tasbiru ala ma lam tahid bihi khubra. Kau ndak ngerti, kau harus sabar. Budal durung apa-apa dibeledak kapal. Lho iki nyele lho, iki nyele. Iki duduk ae dhewe nyele. Wong ngerusak montore dhewe iku sing edan sik anak. Iki montor nyele rental dirusak pisan ono edan. Luwe tendang kok ngeten kon. Wis ono seru montol nyele tambah dirusak datakno edan-edan. Lu aku bayar. Bayar gak ngono pisan jeje. Ngerusak wae dene. Jebol pikiran-pikiran gak tepak ngene iki. Itu kemudian dibawa, dirusak. Durung ngerti kon, tutuk kuno bahaya. Subhanallah, pelajaran penting. Mari kita ini digembosi. Opo kon gembosi? Wis talah, nonton ae wis. Nonton. Subhanallah, mlaku rek ana polisi di sana. Kenapa? Ini bannya bocor. Nah, coba ndak pegas terus ketilang 150. Penting diwat bocor nambah angin 2000. Kan ndak ngerti kan? Orang yang tahu ilmunya bisa rugi nang arep polisi. Iki nglawan arah iki. Lah asal tak gembosi gitu. Asal tak gembosi. Begitu digembosi ngisi maneh 2000 aman. Tapi ketilang 50.000 paling ndak buyar. Lebih baik ngene. Orang begitu tahu ilmunya akan sabar. Oh yo, enggak apa-apa, mlaku titik. Mlaku titik pokok 2000 daripada ngegas 50.000 buyar. Lebih baik ngono. Orang begitu tahu ilmunya, ini kalau diteruskan dalam keadaan baik disita kapal ini. Tapi nek rodok jebol, anak didelok motor rusak, kapal rusak. Langsung Joko, percuma Joko ngono ngepek-ngepek ki akhirnya ngepek-ngepek nggon sampai akhirnya gara-gara kayak gini. Jan wae. Kisah. Nah, ini orang kan kadang belum tahu. Jalan lagi. Ono arek dolenan nek dicuklek ndase krep. Dan iki ngawur lakon cita syai'an nukro saiki mungkar tepak ngene iki mosok mateni anak iki saya diajarkan sama Allah Ta'ala annahu man qatala nafsan metu dalile makane Nabi Khidir udah ngajari gini bahaya nek ngajari gini turung apa diilok nembek wong-wong iki mau ngerti dalil kayak dosa tok acur makane ilmu kok itu gak diajarkan secara umum. Orang yang punya ilmu khusus baru beda. Diajarkan hanya kepada Nabi Musa. Sing lain enggak. Nabi Musa itu belum tentu sabar maning kene. Anak pateni kertak. Lo tak tahu Anda, ini anak kalau sudah sampai dewasa dia akan jadi anak yang durhaka. Allah Ta'ala seru takdiri. Iki bibite wong mokong. Orang tuanya soleh. Wakana abawa. Orang tuanya ini orang yang soleh. Mungkin dulunya orang yang tidak baik sampai jadi apik. Cuma nek duwe anak, namanya watak orang tua itu akan ikut. Wong tuwe pengku, anake pengku. Dadi kanan kiri pengku, anaknya putus. Karu-karuan. Allah Ta'ala bebeknya kurang baik. Kalau seandainya orang yang sudah tobat ini tadi duwe anak sing koyo ngene iso mandek sembayangi. Gak usah sawat-sawatan lho. Wis kenal sana. Wis pengluru gak bojone wis kenal. Kok nek duwe anak tambah soro kon, tambah soro. Asal ndak duwe anak wis mandi kae Allah Ta'ala wis ngono wae. Hanyuno kelilingo sakarepmu mbek bojomu. Aku mbek bojomu kelilingo. Allah Ta'ala. Lho kene sing dituturi kadang-kadang wong luar biasa. Berengkel teman. Ada kalanya Allah Ta'ala memberi tapi tidak ngasih. Ada kalanya Allah Ta'ala tidak memberi tapi itu hakikatnya itu ngasih. Dikasih sama Allah Ta'ala ketenangan. Perlu tenang kayak gini. Mari ketemu bojomu, ketemu dalam keadaan alhamdulillah, mari disuguhi panganannya turu. Yes. Enak ngono. Beda-beda orang itu kemudian. Makanya kemudian yang tidak diperbolehkan nyelatu. Ini tidak boleh nyelatu. Ini sudah kurang tahu. Aku tidak boleh jalan orang itu dicelatu. Belum tentu. Anda tidak tahu takdirnya orang. Dan jangan suka ngilok takdir Allah. Sampai di sana kemudian Allah Ta'ala mengajarkan
ini pelajaran penting atas kasus iblis dan Nabi Adam alaihi salam. Ada kalanya orang diberikan sesuatu oleh Allah Ta'ala, tapi itu hakikatnya diambil, dan ada kalanya sesuatu itu tidak dikasih sama Allah Ta'ala, tapi kok hakikatnya dikei, ya itu sih dikei oleh Allah Ta'ala. Itu nikmat. Jangan minder. Jadilah orang yang merasa selalu dimanja sama Allah Ta'ala. Kok Nabi Ibrahim loh, Nabi Ibrahim saking senangnya sama Allah Ta'ala sampai mau dibakar sama orang tuanya. Saya tetap dikandani ambil Nabi Ibrahim. Qala saufa astaghfiru lakum, tak jaluk istighfar bi Allah Ta'ala. Innahu kana bi afiyah. Allah Ta'ala ini ambil aku baik teman. Jadilah orang yang merasa selalu dimanja sama Allah Ta'ala. Kau ngerti? Allah Ta'ala ini ambil aku api teman. Tak protes Nabi Ibrahim, tak protes. Ya Allah, gini teman urip ya Allah. Kepingin dakwah sing kena, yo diobong, yo dilok nembe wong-wong, yo diobong, tak protes. Justru yang dia rasakan innahu kana bi afiyah. Allah Ta'ala itu baik luar biasa. Kok diobong baban kok pokoknya nang jero geni adem, tak ngurus. Yang penting senang di Allah Ta'ala. Orang kalau sudah cinta sama Allah Ta'ala, cobaan model apapun tidak kroso. Tapi nek wis tidak senang, kroso. Tidak enak awak. Dulu apa-apa tangis wis tidak enak awak. Kok diceng ambil Allah Ta'ala. Ini wis tidak enak awak. Saya itu greges mana nih sana. Ilapo. Akhirnya ini dicelaki Allah Ta'ala. Sing seneng dulu. Alhamdulillah. Roto greges alhamdulillah. Berarti apa diampuni ya Allah Ta'ala. Sing santar. Enak. Aja dorong apa sumpah ya Allah. Tambah ndak enak kabeh. Akhirnya greges tambah mikir sing danda, akhirnya tambah loro mlebu rumah sakit Covid akhirnya. Kan ruwet gara-gara mikir ruwet iku mau. Gara-gara mikir ruwet dadi ruwet kabeh. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.